Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada seluruh dosen pembimbing dan dosen penguji. Saya Khairunisa Yusro dengan NIM 15171061316 ingin mempresentasikan hasil laporan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal Pelaksanaan Pelaporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Adapun garis besar yang akan saya bahas adalah yang pertama, latar belakang, yang kedua, landasan teori, yang ketiga, deskripsi hasil laporan tugas akhir, yang keempat, pembahasan laporan tugas akhir, serta yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang tersebut adalah yang pertama, tuntutan dan kebutuhan era globalisasi, perwujudan kepemerintahan yang baik atau good governance, upaya pemulihan ekonomi nasional dan daerah, serta pemulihan kepercayaan yang baik secara lokal, nasional maupun internasional terhadap pemerintah Indonesia mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang strategis. Oleh karena itu, pengendalian yang sangat baik sangatlah diperlukan. Yang kedua, bidang SKKI Kanwil DJPP Provinsi Jawa Timur memiliki tugas yaitu memberikan motivasi dan mendorong kreativitas kantor pelayanan untuk melakukan penyempurnaan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang profesional, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu dilaksanakannya pembinaan dan supervisi berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah landasan teori. Sistem pengendalian internal. Menurut Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi tahun 2016, yaitu sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan sistem pengendalian internal menurut PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 PMK 1 tahun 2016, pembinaan dan supervisi kantor pelayanan perbendaharaan negara adalah pembinaan dan supervisi yang teratur dan terprogram pada kantor pelayanan perbendaharaan negara yang dilaksanakan oleh pejabat atau pegawai dari Kanwil DJPP Provinsi Jawa Timur dalam rangka menjamin terlaksananya kondisi pelayanan prima kepada masyarakat dan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Gambaran singkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Nah, Kanwil DJPP sendiri bertugas untuk mengatur jalannya penyaluran dan pencairan dana desa ke seluruh wilayah Jawa Timur melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Selanjutnya, deskripsi hasil laporan tugas akhir. Pembagian tugas pembinaan dan supervisi. Ada 5 pembagian tugas. Yang pertama, dilakukan oleh Kasih Supervisi Proses Bisnis. Yang kedua, pelaksana sesi supervisi proses bisnis. Kemudian yang ketiga ada Kabid SKKI. Kabid SKKI atau Kabid Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal. Kemudian, tim pembinaan dan supervisi. Terakhir ada Kepala Kanwil. Sistem wewenang dan prosedur pembinaan dan supervisi KPPN. Di sini ada flowchart yang menunjukkan prosedur pembinaan dan supervisi KPPN. Dimulai dari seksi supervisi proses bisnis. Seksi supervisi proses bisnis melakukan pengambilan data yang akan digunakan sebagai bahan pembinaan dan supervisi melalui aplikasi yang disebut dengan OMSPAN. Kemudian ambil, maka akan disiapkan bahan pembinaan dan akan ditentukan jadwal pembinaan dan supervisi pada KPPN.
Kemudian dihasilkan dokumen yaitu survei kepuasan pegawai, tabel perhitungan nilai kinerja organisasi, checklist, pemenuhan standarisasi sarana dan prasarana, matrik hasil pembinaan supervisi KPPN, formulir penilaian kinerja, serta mapping kinerja yang nantinya akan diteruskan kepada Kabid SKKI. Setelah Kabid SKKI menerima semua dokumen, maka Kabid SKKI akan melakukan otorisasi terhadap dokumen tersebut, dan dokumen tersebut kemudian akan diteruskan kepada Kepala Kanwil. Dari Kepala Kanwil, maka akan dibuatkan surat tugas pembinaan, yang nantinya semua dokumen surat tugas pembinaan serta dokumen terkait akan diserahkan kepada tim pembinaan dan supervisi. Setelah tim pembinaan dan supervisi menerima semua dokumen tersebut, maka akan dapat dilakukan pembinaan dan supervisi on the spot kepada KPPN. Setelah itu, tim pembinaan dan supervisi akan melakukan survei kepada pegawai dan pelanggan yang ditujukan kepada Satker, yang menghasilkan 2 dokumen, yaitu survei kepuasan pegawai atau SKP dan survei kepuasan pelanggan atau SKPL. Dari 2 dokumen tersebut, maka akan dilakukan analisis permasalahan apa yang dihadapi KPPN, dan kemudian akan dihasilkan dokumen berupa matriks hasil pembinaan dan supervisi yang akan dikirimkan kepada KPPN. Setelah KPPN memberikan tanggapan terhadap matriks hasil pembinaan supervisi yang telah dikirimkan oleh tim pembinaan dan supervisi, maka akan dilakukan penyesuaian matriks. Setelah itu, dilakukan penilaian kinerja terhadap KPPN tersebut. Menyusun laporan hasil pembinaan dan supervisi. Laporan hasil pembinaan dan supervisi nantinya akan dibuat 2 rangkap. Yang pertama akan dikirim ke KPPN, lalu yang kedua akan dikirim kepada Kepala Kanwil. Selain itu, Kepala Kanwil juga akan menerima laporan tindak lanjut hasil pembinaan supervisi dari KPPN dan juga dilakukan otorisasi terhadap dokumen tersebut. Kemudian kedua dokumen tersebut, yaitu laporan hasil pembinaan supervisi dan laporan tindak lanjut hasil pembinaan supervisi, akan diteruskan kepada Kabid SKKI. Dari Kabid SKKI, maka akan dilakukan otorisasi terhadap dokumen tersebut dan akan diteruskan kembali kepada seksi supervisi proses bisnis. Dari seksi supervisi proses bisnis, laporan tindak lanjut hasil pembinaan supervisi dan KPPN akan diarsipkan berdasarkan tanggal yang nantinya untuk tahun berikutnya akan digunakan sebagai rekomendasi. Kemudian, laporan hasil pembinaan dan supervisi akan dibuatkan laporan kinerja dan laporan hasil pembinaan supervisi lingkup kantor wilayah. Dari sini akan dihasilkan 3 dokumen, yaitu laporan hasil pembinaan supervisi, laporan kinerja, dan laporan hasil pembinaan supervisi lingkup wilayah, yang kemudian akan dikirimkan kembali dan diteruskan ke Setdijen. Kemudian, Setdijen yang telah menerima laporan hasil pembinaan supervisi, laporan kinerja, dan laporan hasil pembinaan supervisi lingkup wilayah akan dilakukan inventarisasi permasalahan dan rencana tindak lanjut, serta memberikan mapping dan rating kinerja dan penilaian terhadap laporan hasil supervisi dan laporan kinerja. Dari situlah prosedur pembinaan dan supervisi diakhiri. Kemudian hasil pembahasan. Yang pertama, struktur organisasi.
Jadi pembinaan dan supervisi KPPN sendiri dikoordinasi oleh Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis dan dilaksanakan oleh pelaksana Seksi Supervisi Proses Bisnis. Dari mulai persiapan bahan hingga menghasilkan output berupa laporan hasil pembinaan dan supervisi KPPN. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pembinaan dan supervisi KPPN. Ini telah terintegrasi secara online oleh sistem yang disebut sistem OMSPAN. Dalam hal ini, sistem ini sangat membantu Seksi Supervisi Proses Bisnis dalam menyiapkan bahan yang akan digunakan untuk pembinaan dan supervisi tanpa. Kemudian, perubahan standar operasional prosedur berubah dari KEP 2014 menjadi KEP 261 tahun 2016. Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) pada kantor pelayanan perbendaharaan negara yang mengakibatkan terjadinya perubahan proses bisnis. Yang ketiga, pelaksanaan kerja secara sehat. Pembinaan dan supervisi KPPN terintegrasi oleh aplikasi OMSPAN dalam menyiapkan bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. Kemudian, pembinaan dan supervisi KPPN akan dilaksanakan oleh tim pembinaan dan supervisi. Jumlah anggota tim pembinaan dan supervisi yang disesuaikan dengan beban kerja masing-masing tim dan anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut. Kemudian, perputaran jabatan telah dilakukan di Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur. Perputaran jabatan ini biasanya dilakukan antar seksi atau antar bidang agar dapat menjaga independensi pegawai dan dapat mengurangi terjadinya kecurangan. Yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai tanggung jawabnya. Jadi, bidang supervisi kantor pelayanan perbendaharaan negara dan kepatuhan internal, khususnya tim pembinaan dan supervisi kantor pelayanan perbendaharaan negara, sekurang-kurangnya harus memiliki kompetensi dan kualifikasi. Kesimpulan dan saran. Dari semua pembahasan yang telah diambil, maka akan dapat diambil kesimpulan, yaitu prosedur pembinaan dan supervisi KPPN telah memiliki pemisahan tugas dan wewenang. Yang kedua, struktur organisasi Kanwil DJPP Provinsi Jawa Timur telah memiliki pembagian tugas dan wewenang secara adil. Kemudian, Kanwil DJPP Provinsi Jawa Timur telah mengatur pembagian wewenang dalam melakukan otorisasi dokumen dengan baik. Jadi setiap dokumen telah diotorisasi oleh semua pejabat yang berwenang. Yang keempat, praktik yang sehat dilakukan oleh tim khusus pembinaan dan supervisi. Kemudian yang kelima, Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur telah merekrut karyawan sesuai dengan kompetensi, kualitas yang sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Saran yang dapat saya berikan untuk permasalahan yang pertama, harus diberikan pelatihan singkat secara rutin kepada sumber daya manusia yang kurang memahami peraturan dan perkembangan teknologi tersebut. Saran saya terhadap permasalahan yang kedua, yaitu terkait dibentuknya tim pembinaan dan supervisi KPPN dari lintas seksi atau lintas bidang yang direkrut haruslah memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan atau telah berlaku. Sekian presentasi mengenai laporan hasil tugas akhir saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.